مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para Bapak, para Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin yang kami hormati, alhamdulillah. Pertama, marilah kita senantiasa membaca rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, sehat, kekuatan, juga iman Islam kita. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tema pada siang ini sebagaimana ditentukan oleh pimpinan terkait dengan puasa, ditinjau dari semua segi. Memang tema ini kalau di luar bulan Ramadan itu rasanya asing, bahas pun juga asing. Kalau bulan Ramadan pas tema puasa, tapi kalau di luar bulan Ramadan rasanya kok agak gimana. Tapi saya tetap, marilah sedikit kita sampaikan terkait dengan puasa ini, barangkali ada manfaatnya kepada kita semuanya. Kita tidak lama lagi, kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 itu hari Rabu yang akan datang. Artinya, di dalam syariat agama Islam itu, bulan Dzulhijjah ini juga bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu yang pertama. Artinya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mulia dan Allah saja memuliakan, apalagi kita sebagai hambanya ini. Harus kita memuliakan bulan Dzulhijjah ini. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Hadis Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mamin ayamil amalu sholih fiha ahabbu ilallah ta'ala min hadhil ayam. Yakni ayami asri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari ini atau hari bulan 10 dari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Sebenarnya dari hadis ini, sebenarnya kita ini, misalkan kita melakukan amal soleh, apapun bentuknya, pada bulan 10 awal bulan Dzulhijjah itu, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini adalah termasuk amal yang afdol, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, namanya amal soleh. Termasuk puasa juga begitu. Jadi bukan berarti puasa, kalau amal yang lain, puasa itu kan hanya bulan puasa. Tidak, sebenarnya
kapanpun kita itu sebenarnya amal puasa ini juga bagian dari amal soleh yang harus kita lakukan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, barangkali kalau saya mengajak para hadirin jamaah kaum muslimin ini, saya memilahkan menjadi 3 kalau bisa itu. Kalau kita tidak bisa puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9, ya kalau bisa tanggal 8 dan 9, jadi puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Minimal begitu. Tapi kalau bisa yang mulai tanggal 1. Bagaimana hadis tadi itu? Kenapa? Ya itu tadi, karena amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling disukai oleh Allah adalah pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita dari sini, kita juga bisa mengamalkannya dengan dasar dalil ini. Dalil yang lain banyak, kalau mau dalil puasa, terkait dengan puasa. Kenapa puasa tanggal 1, mana dalilnya? Dan dari hadis tadi itu sudah cukup. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Muslim, Ma'min abdin yasumu yauma fisabilillah illa ba'atallahu bidzalikal yaum an wajhihi nara sab'ina kharifan. Tidak seorang hamba manusia yang berpuasa sehari di jalan Allah. Tidak seorang hamba manusia yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, lillahi ta'ala, kecuali baginya telah dijauhkan oleh Allah pada hari itu dari neraka selama 70 musim, 70 tahun. Jadi orang puasa itu dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun. Hadis yang kedua, hadis Muslim juga. Riwayat dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin. Jadi suatu ketika Nabi memasuki rumahku pada suatu hari. Kemudian faqala hal indakum syai'un. Apa ada sesuatu? Apa ada makanan? Kemudian kulna la. Dari Aisyah menjawab, mboten wonten dengan Nabi. Qala fa ini shaimun. Saya berpuasa. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari hadis ini, puasa itu sebenarnya boleh kapan dilakukan, asalkan tidak masa-masa yang puasa diharamkan kita berpuasa di tasyrik dan hari raya. Yang hadis yang atas tadi juga begitu, orang puasa kapan? Ya silakan mau berpuasa. Termasuk yang tadi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersambung 7 menit. Intinya para jamaah kaum muslimin, memang kita nawa itu puasa itu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada bonus, bagaimana fadilah puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, itu namanya bonus. Tapi lillahi ta'ala kita berpuasa. Bukan karena itu kita puasa, tapi karena Allah kita berpuasa. Kemudian Allah menambah bonus-bonus yang lain. Itu adalah pemberian kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang pertama, marilah kita, kalau bisa kita puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Memang kalau tidak bisa, tanggal 8 Tarwiyah dan Arafah. Kalau tidak bisa, ya Arafah itu saja. Tapi jangan masuk yang ketiga. Terus penggaya ini maido. Tak poso maido. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Terima kasih, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri kita dan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah jalna wa lana wa latina wa diratina min ahli ilmi wa ahli khair min ahli ibadah istiqamah min ahli tuqa min ikhlas min ahli al-Qur'an. من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته